kita mulai market update kita. Hari ini kita lihat dulu indeks harga saham gabungan ya, dan itu di hari Jumat kemarin sudah ada konfirmasi buat kita. Ya, teman-teman udah bisa lihat lah ya konfirmasinya saya buang ini. Nah, konfirmasinya udah ada. Jadi kita akan melihat mungkin di minggu depan akan ada koreksi dulu pada market. Jadi koreksinya ya mungkin dia akan ke sini, mungkin juga akan retest sampai ke struktur yang di bawah sini, ya di area ini. Ya kita nggak tahu dia akan koreksi sampai kemana, tetapi memang dari candle terakhir itu memang cukup besar ya, memang cukup gede. Jadi kita lihat memang momentumnya untuk turun itu ya cukup besar. Tapi ya itu sesuatu yang juga harus kita katakan wajar ya, karena ini all time high. Terus indeks sudah sempat dibawa dari sini sampai ke sana ya, jadi udah cukup tinggi. Jadi kalau itu dia koreksi pun ya masih wajar, dan setelah dia koreksi kan dia udah rally lagi kan sampai ke ini. Jadi kemarin kan kita punya skenario adalah double top. Nah, double top ini kita mau lihat dulu nih ya, apakah dia penuh dan setelah dia membentuk double top ini, kemudian dia pas turun ini akan patah nggak trennya? Ya, tren ini ya, tren kenaikan ini kira-kira akan patah nggak? Kalau dia patah berarti dia akan breakdown ya. Kalau dia breakdown, dia patah ya sudah, berarti kita tahu mau area sini kemungkinan besar adalah area yang kita sebut sebagai UT. Nanti mungkin ada patahan ke bawah, kemudian masih akan ada kenaikan lagi ke atas. Mungkin seperti itu ya. Kita tinggal ngikutin aja skenario-nya. Jadi skenario kita sekarang adalah indeks ada kecenderungan untuk retest ya. Ini baru ngomongin retest dulu ya. Dia ke sini atau ke sini. Ya, kalau sampai ini patah, baru kita lihat skenario yang berikutnya. Oke. Nah, bagaimana dengan kekuatan untuk dia turun? Ya, kekuatan untuk dia turun kita lihat sama-sama di global. Jadi ada beberapa acuan kita kan. Yang paling penting adalah kita mungkin lihat adalah Dow Jones. Dow Jones-nya sendiri ya, waktu dia retest ke atas, ini kan kena trendline ya. Teman-teman bisa lihat ya. Kenaikannya udah kena di trendline, kemudian dia turun ya. Jadi ya kalau dia mentok plafon ya pasti dia akan ada pantulan ke bawah lah ya. Kalau dia pantul ke bawah itu juga sesuatu yang wajar untuk Dow Jones karena dia udah rally cukup tinggi. Ya, rally cukup tinggi. Kalau indeks harga saham gabungan koreksi duluan ya. Jadi ini apakah si Dow Jones itu ikut indeks harga saham gabungan atau sebenarnya kita baru ada di area sini ya, dia koreksi baru naik lagi. Ya, nah artinya peluang Dow Jones itu ada koreksi sampai ke sini. Memang kemarin itu sudah ada pantulan di situ, dan ini pantulan ini juga kita bilang wajar ya. Kenapa? Ya karena penurunannya 1, 2, 3. Nah, penurunan yang 3 hari ini, 1, 2, 3 ini, itu kan karena ada sentimen mengenai undang-undang infrastruktur yang 1 triliun itu. Nah, uangnya dapat dari mana? Uangnya dapat dari majakin orang-orang kaya yang ada di US ya. Nah, salah satunya adalah mereka membuat sebuah keputusan yaitu memajakin unrealized profit-nya orang-orang kaya di saham. Coba kebayang ya. Kalau di Indonesia mungkin udah diprotes gila-gilaan ya. Jadi belum direalisasikan tapi sudah dipajakin. Nah, itu yang membuat Tesla drop ya. Tesla waktu itu turun sampai berapa banyak ya. Karena apa ya? Karena ancaman dari si Elon Musk ya. Dan saya nggak tahu juga apakah benar dia membuktikan kalau dia dia lego sahamnya atau tidak, kita nggak tahu. Ya, tetapi yang kita lihat ya secara teknikal memang dia udah ada di sekitar area plafonnya. Waktu kenaikannya memang dia udah di atas sekitar area plafon. Jadi kalau dia koreksi ya sudah, itu berarti reaksi dari harga ya atau price action-nya mendekati plafon ya, dia pasti akan mantul ke bawah. Nah, pantulannya itu mungkin akan retest membentuk struktur ya kan. Kali ini dia kan udah naik ya. Struktur di bawahnya kan di sini ya. Ya kan? Nah, jadi ada kemungkinan besar dia akan retest dulu ke bawah sini. Baru mulai naik lagi. Ya, atau kalau dia nggak kuat ya berarti dia jebol. Oke, itu kurang lebih untuk Dow Jones ya. Nah, kalau Dow Jones ada kecenderungan untuk turun, mungkin saja ini akan menjadi tekanan untuk si indeks harga saham gabungan ya. Ini kita lihat Dow Jones ya. Jadi 30 saham yang memiliki market cap yang gede. Bagaimana dengan SP
Standard & Poor's 500-nya. Ya, SP 500-nya juga sama ya, dia juga ada di dekat-dekat plafon. Ini kalau teman-teman ini saya buang dulu ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini kalau saya panjangin, ya ini juga dekat plafon kan. Jadi masih cukup cukup manut lah ya dengan teknikal yang ada. Dia ada di plafon, kemungkinan besar dia akan ada pantulan juga ke bawah. Nah, kalau dia sampai nanti turun lagi ya paling misalnya dia retest ya mungkin akan bikin double top kayak indeks harga saham gabungan, kemudian akan retest kembali ke arah struktur sebelumnya. Ini kita lihat ya dari indeks yang si Dow Jones. Ini S&P 500. Jadi 500 saham yang dipilih untuk mewakili Standard & Poor's ya dengan ketentuan SMP-nya. Terus habis itu kita lihat yang saham-saham teknologinya, Nasdaq, NDAQ. Ya, ini Nasdaq. Nasdaq juga sama, bahkan kalau misalnya kita lihat ya di minggu yang lalu, Nasdaq ini kan kayak bikin apa disebutnya sebagai rising wages ya kan? Nah, rising wages sekarang dia udah di support nih. Nah, support kita tinggal lihat apakah dia akan ke atas lagi atau dia akan lanjutin penurunannya. Kalau dia lanjutin penurunannya, ini kan ada satu sebentar saya ambil dulu nih. Ya, struktur sebelumnya ini kan ada beberapa ya di sini. Ini kan udah break. Nah, dia kan ke sekitar ini. Kalau sampai dia break ya, ini kan akan retest dulu ke sini atau langsung ke sini. Ya, karena kalau struktur yang ini kan dia udah patah nih. Ya, jadi ada peluang saham-saham teknologi ini mulai akan kita bilangnya koreksi lah ya. Jadi ada peluang di dalam untuk saham-saham teknologi di Nasdaq ini ya. Nah, kalau lihat dari Dow Jones, dari S&P 500, dari Nasdaq, peluang untuk turunnya itu gede, peluang untuk koreksinya itu lebih besar ya. Berarti kita balik lagi ke komposit kita. Ya, jadi ini ada peluang indeks juga akan koreksi nih setelah kenaikannya. Setelah kenaikannya dia akan koreksi. Apakah ini dia akan memenuhi apa ya kita bilang ya seasonal indeksnya kalau November itu peluang untuk ditutup merah itu akan besar atau tidak ya kita tinggal lihat ya. Kalau dia mau ditutup di November itu merah berarti dia harus close di bawah ini nih, di bawah garis ini. Karena November kan di sini. November awal, nah ini kan ya yang merah ini. Candle yang merah ini ya, kalau dia mau di close ya mau memenuhi memenuhi seasonal index ya, berarti dia harus di close di bawah ini. Ya, peluang untuk di close di bawah itu habis itu mungkin Desember dia baru dibawa naik lagi untuk window dressing ya. Nah, ini tinggal kita menunggu aja nih ya bagaimana peluangnya skenarionya. Kalau misalnya skenario kita sekarang sekali lagi ya, dia akan retest ke sini dulu atau ke sini. Nah, setelah dia retest berarti dia akan ada pantulan. Ini skenario pertama ya. Nah, skenario kedua adalah setelah dia retest dia jebol. Ya, nah ini yang jebolnya itu nanti kita lihat lah. Mungkin masih minggu depan masih bisa kita update lagi untuk itu. Kan kita masih ada yang hari Selasa, masih ada yang hari Kamis kan. Kita tinggal ikutin aja nanti update-nya seperti apa. Nah, terus habis itu kita juga tadi kan kita lihat globalnya ya, bagaimana sentimen globalnya itu mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Kita juga lihat bahwa beberapa saham-saham yang kita sebut sebagai blue chip atau saham yang big cap, terutama di bagian financial ya, contoh misalnya kayak BCA, kita udah sempat bahas di hari Kamis kemarin tuh. Dia gagal jebol, terus habis itu turun dengan candle gede malah. Ya, kalau dia candle gede ya memang ada peluang untuk dia retest lagi ke area di bawah sini nih untuk ke sekitar 7.250 7.350. Ya, apalagi ini kan ada pembagian dividen ad interim juga ya untuk BCA ya, teman-teman tinggal cek aja jadwalnya seperti apa. Tapi penurunan di BCA ini volumenya kecil, jadi mungkin hanya merespon ya bagaimana terjadi di Dow Jones, bagaimana merespon yang terjadi di global ya. Kita lihat seperti itu ya, dia merespon karena volumenya kecil untuk BBCA. Terus habis itu teman-teman kita lihat BBRI itu juga gagal break ya. Ini kok jadi lama? Oh, udah. Nah, ini BBRI ya. Kita lihat ya. Dia kalau di flag, dia gagal break ya. Kemarin kan udah sempat nongol dikit tuh.
ya, tapi diturunkan kan, diturunkan. Nah, hari ini turun lagi. Apakah BBRI juga akan retest kembali ke bawah? Ya, kita tinggal lihat nanti kalau dia break dari ini, ya, dia akan cenderung ke bawah sini nih, ke sekitar 4.100. Jadi retest kembali ke trendline ini, ya, trendline flag-nya dia. Oke, nah habis itu kita lihat lagi. Ini dari dua saham ini aja kita udah agak-agak pesimis ya, indeks harga saham gabungan. Bisa nggak ya besok di minggu depan itu akan ditutup hijau atau tidak? Ya, ini lihat ya, BMRI, Bank Mandiri juga sama kan, dia break. Ya, kemarin kan kita mau tunggu di sini nih. Kalau dia bisa berada di atas, mungkin kita mau buy, ya kan? Nah, ini ternyata candlenya juga sama, gede turun bawah, ya, gede tapi volume kecil. Lihat semuanya volumenya kecil-kecil kok pada saat dia turun. Nah, kita lihat BBTN sama juga kan, setelah dia naik turun di bawah turun. Nah, ini BBTN mungkin volumenya agak besar ya. Ya, tetapi masih di bawah rata-rata. Ini ya, candle yang ini ya untuk BBTN. Jadi ini candle ini memberitahu kepada kita, kelihatannya di minggu depan memang dia mungkin akan retest kembali. Jadi kalau teman-teman yang udah masuk di sini, fokus ke stop loss-nya, ya, fokus ke stop loss. Terus satunya lagi adalah BBNI. BBNI kalau kita lihat nih ya, sama ya, BBNI juga gitu. Ya, dia kemungkinan besar akan retest kembali ke sekitar 6.750 kalau dia break dari di base ini nih. Ya, kemarin kan kita lihat di 4 jam kan. Nah, 4 jam, nah ini udah di sekitar support. Jadi kalau dia break, ya berarti akan ke sini lagi nih. Ini tinggal teman-teman buang aja, skenario itu nggak dapat. Nah, kita tinggal tunggu dia di sekitar 6.750. Ya, ini kita lihat aja dari 5 big cap aja, itu udah menunjukkan adanya kecenderungan atau peluang untuk koreksi di sana. Nah, kalau dia udah begitu, ya otomatis ya, kita akan melihat ya, indeks harga saham gabungan, itu kemungkinan besar akan koreksi. Nah, kalau indeks harga saham gabungan punya peluang untuk koreksi di minggu depan, ya kita berarti jangan terlalu menyentuh ya atau menyerempet ke saham-saham yang berhubungan dengan saham-saham yang bobotnya besar di indeks harga saham gabungan. Oke. Nah, kita lihat ya beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan di minggu depan. Jadi buat yang agak gatel-gatel masih pengen trading dan lain sebagainya, mungkin masih punya ekstra ya modalnya, kayaknya gatal kalau nggak dimainkan di situ ya. Nah, kita lihat ada beberapa saham atau beberapa sektor yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, beberapa sektor itu adalah kita lihat pertama adalah IDX non cyclical. Ya, IDX non cyclical kemarin kan dia mantul nih. Setelah dia base di sini dia mantul ya. Jadi ini memberikan kepada kita sinyal bahwa ternyata ini area ini membuat si sektor ini mantul ya. Nah, kalau dia mantul, terus ada peluang untuk turun ya. Ini masih ada peluang untuk turun. Ya, ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan lah. Mungkin kita bisa collect dari di sekitar support atau mungkin ada beberapa saham yang berada di sekitar support ya. Siapa tahu gitu ya. Kalau besoknya dia akan terus naik trennya. Nah, untuk IDX non cyclical di situ ada CPO, di situ ada ayam-ayam, di situ ada rokok ya. Kemudian di situ juga ada ya namanya non cyclical, berarti ada consumer good di situ juga kan. Jadi ada beberapa saham yang saya langsung pilih aja ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ya saham yang teknikalnya masih agak-agak bagus itu kayak Ali. Ya, Ali kalau teman-teman buy di breakout ini, ya buy di breakout ini. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah kesempatan teman-teman untuk lakukan cicilan lagi atau dia mengkonfirmasi kalau area ini cukup penting nih buat pergerakan harga. Karena setelah dia breakout dia pullback kan. Nah, ini bisa teman-teman buy on pullback ya, buy on pullback. Candle terakhir kemarin itu sebenarnya cukup bagus ya untuk memberikan sebuah sinyal buat kita. Ya, tinggal konfirmasi besok. Kalau besok dia hijau ke atas, nah itu adalah kesempatan kita untuk mulai masuk ya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya area yang kita mau tunggu kan. Kalau ini kita nggak dapat, ya break terus habis itu dia pullback. Nah, kalau dia pullback, ini sebenarnya ada peluang kita untuk ngambil di sekitar 10.525. Ya, itu untuk ahli ya. Saya pilihin aja untuk yang teknikal-teknikalnya yang memang udah cukup oke lah ya. Habis itu Cepin Charon Propan ya. Charon Propan itu untuk ayam-ayam dia ada di nih. Dia ada di sekitar
support ya, ada di sekitar support. Nah, ini mungkin saya mau mention sedikit ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, dia support. Ya. Nah, kalau support seperti ini kita buy apa enggak? Ini ya. Mana ya? Salah. Ini saya buang dulu nih. Nah, teman-teman lihat candle terakhirnya itu melambangkan apa? Ya, shadow-nya ada di mana? Shadow-nya kan di atas kan. Berarti sebenarnya ini ada tekanan jual yang cukup tinggi yang mungkin akan memaksa cara pepan itu ke bawah. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kalau teman-teman lihat oh ini adalah di support, jangan langsung bertindak. Jangan langsung bertindak, tetapi tunggu konfirmasi besok siapa yang menang dari candle ini. Maksudnya ada buyer dan seller kan di situ bertempur kan. Dan kalau dari candle itu kelihatan banget ya seller itu yang mendominasi. Jadi harganya itu sebenarnya sudah dibawa naik oleh buyer ya. Kemudian tekanan jual, ini tekanan jual yang ini itu masih nongol di situ. Masih ada di situ sehingga ini tidak muncul demand di situ. Awalnya pagi hari iya dia muncul demand kan dibawa naik kan. Ya area ini demand-nya udah nongol sebenarnya pagi hari. Dia muncul kan? Ya, tetapi tekanan jualnya itu masih cukup tinggi. Ya, itu melambangkan tekanan jual yang masih cukup tinggi. Kita bisa konfirmasi dari volume juga ya. Nah, artinya apa? Ya kita jangan tergopoh-gopoh ambil di sini walaupun agresif banget ya. Walaupun kita agresif. Oh, ini kan ada di support nih. Ada di support, katanya ini adalah area yang bagus untuk dibeli. Low risk, stop loss-nya di situ. Ya, nah candle-candle ini sebenarnya menunjukkan kepada kita, gue boleh beraksi apa enggak. Ya ini kan menunjukkan bahwa, oh jangan dulu, stop dulu. Ini tekanan jualnya itu masih cukup tinggi. Nah sehingga kita konfirmasi satu candle lagi besok kira-kira siapa yang menang. Ya, atau teman-teman tinggal cari resisten terdekat. Misalnya ini ya, ini adalah resisten terdekatnya. Berarti tunggu dia jebol resisten ini, baru kita buy. Ini artinya apa? Kita tahu oh tekanan jualnya ya berhasil dikalahkan oleh kekuatan buyer. Ya itu ya. Ini makanya saya mau mention mengenai si IMM ini biar teman-teman juga sekalian ya melihat bahwa oh dia udah disupport nih ya, support kan semuanya support kan ya. Nah, di sini kan keluar demand ya, keluar demand kan. Nah, ini gimana? Ya, lihat ya, candle-candlenya kan lihat. Candle-candlenya shadow-nya di mana pada saat di bawah? Ya, shadow-nya di mana? Lihat nggak? Ya, shadow-nya di mana? Nah, kalau ini shadow-nya di mana? Nah, itu teman-teman, itu adalah sebuah sinyal untuk teman-teman nunggu. Ya, jadi perhatikan sinyal-sinyal dari candle-candle itu juga, walaupun oh ini ada demand nih. Ya, jadi nggak langsung tergopoh-gopoh untuk teman-teman buy. Ya, nanti dia turun. Nah, ini katanya itu support yang kuat. Ya kan? Support yang kuat. Oh, ini low risk, stop loss-nya di sini. Pasti akan kena stop loss. Ya, ini pasti akan kena stop loss. Ya, apalagi kalau besok dia confirm candle jebolin area demand ini. Ya, dia pasti akan kena stop loss. Jadi makanya perhatikan ya cara baca candle-nya pada saat mereka ada di area-area yang penting buat kita ya di area demand, di area supply, di area support ya, di area resisten. Ya itu di situ kita baca candle. Di area-area itu kita baca candle. Ya candle itu menunjukkan kepada kita seperti apa. Oke. Ini adalah sektor non cyclical. Jadi satu lagi ya saham, mungkin ini saham yang teman-teman yang sedang tunggu-tunggu ini dia akan jadi seperti apa. Ya. Ini kalau dari broker summary kita tahu bahwa ini dalamnya masih banyak kuntul-kuntulnya ya, banyak kuntul-kuntulnya. Cuman memang kemarin itu kayak ada reaksi pada saat dia berada di sekitar ini, ada reaksi gitu ke atas. Ini turun lagi. Nah, kita mau lihat ya, apakah ini ya area ini kan udah dites berapa kali kan? Area berapa ini? 218, 212, 218. Ini cukup kuat nggak untuk nahan? Kalau dia cukup kuat, ya paling dia masih akan sideways di sekitar ini. Ya untuk Aisyah itu kurang lebih akan seperti itu. Jadi ya teman-teman kalau misalnya ini gimana ya, gue hold atau enggak ya? Ini hold aja. Ya kemungkinan besar ya dia akan jalan kalau ICBP, INDF ya akan udah mulai jalan lagi karena satu sektor kan mereka.
Ya, ini ya, teman-teman. Jadi nggak perlu tanya lagi untuk Aisyah. Nah, habis itu kita mau lihat adalah sektor selanjutnya adalah IDX energi. Nah, yang energi, teman-teman lihat ya, dia kan udah mantul. Kemudian dia kalau ini kita gambar ini adalah flag. Kelihatan ya flagnya ya. Nah, ini adalah flag, berarti dia kan udah jebol ya. Maksudnya udah keluar dari pattern ini kan. Kalau udah keluar, ya ini berarti kita ada peluang untuk melanjutkan trend nih. Ini kan adalah yang kita sebut sebagai bullish continuation pattern ya. Bahasanya keren banget kan. Ya kita bilanglah itu adalah pola untuk melanjutkan trend ya. Nah, kalau dia menunjukkan pola untuk melanjutkan trend, berarti kan harusnya ada saham-saham yang di dalamnya, di dalam sektor ini, kita bisa collect. Betul nggak? Ya? Ada saham-saham yang di dalamnya bisa kita collect. Apalagi kalau misalnya dia peluang untuk retest, misalnya retest ke 23,6, baru nanti dia lanjut lagi ya. Jebolin 1074 atau yang high yang sebelumnya nih. Ya, nah kita lihat ya beberapa saham yang di energi yang mungkin sekarang jadi sorotan itu adalah kayak batu bara. Batu bara itu dari yang tadinya sunset terus habis sekarang kayaknya mau digiring ke gasifikasi untuk menggantikan LPG. LPG kita kan adalah import ya. Itu adalah barang import kan. Jadi ini apakah gasifikasi ini bisa didorong ya untuk menggantikan LPG. Jadi nanti isi-isi gas yang di dapur-dapur kita itu bukan LPG lagi, tetapi batu bara yang sudah digasifikasi. Ya. Nah, kemarin itu kan ada 2 perusahaan tuh yang menandatangani perjanjian dengan Uni Emirat Arab ya, benar ya? Ya, yang di Dubai itu ada satu namanya PTBA. Ya, kita mau lihat ya PTBA. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, kalau saya tarik garis di situ, berarti kita tunggu apa? Tunggu dia breakout kan? Tunggu ada sinyal dia break di area sini. Dia break ya untuk teman-teman yang agresif, berarti teman-teman udah bisa mulai collect di situ ya. Kalau teman-teman yang konservatif ya, kalau teman-teman tunggu adalah di sekitar 2.890 atau 2.900. Jadi nggak perlu FOMO-FOMO banget. Ya, ini tunggu dia break ke situ ya. Kenapa indeks ya sektoralnya juga masih menunggu kan? Ya buat yang yang konservatif loh ya. Berarti kan dia masih tunggu break di sini kan. Ya, baru teman-teman masuk kan. Nah, sedangkan yang agresif kan kita udah mulai melakukan cicilan-cicilan dulu di situ. Ya, balik lagi ke PTBA. Nah, jadi ini ada peluang nih di PTBA sini ya. Tinggal kita lihat konfirmasi aja dia break atau dia akan turun lagi nguji lagi ke trendline yang bawah situ. Nah, ini tinggal teman-teman perhatikan aja. Ini kalau misalnya saya panjangin ya. Saya tutup atasnya. Nah, itu masih ada ini kok, masih ada sedikit harga di atas kan. Ini kurang lebih di berapa ini 27.500 2.750 ya. Jadi itu break teman-teman yang agresif mulai melakukan cicilan. Kalau teman-teman konservatif tunggu aja di atas ini nih di sekitar 2.900 itu PTBA. Kemudian yang selanjutnya adalah Pegas. Itu kan masih di sektor energi kan. Ya, Pegas. Nah, ini Pegas kita masih menunggu di sini di area atas ini di 1.555. Ya, dia tunggu dia break di situ. Nih, makanya teman-teman pastikan dia break dulu baru beli. Ini mau konservatif mau agresif pun ada di situ area kita, ya. Kenapa ya? Karena teman-teman lihat sendiri dia punya trendline-nya dari atas. Itu akan di sekitar itu kan. Nah, kalau teman-teman yang konservatif sebenarnya masih ada sebuah area lagi untuk teman cicil. Ya, kalau mau memastikan kalau benar-benar dia break the trends ya. Itu masih ada di sekitar 1.600 lah ya, 1.610. Itu masih bisa teman-teman ambil. Ini saya hanya ambil rasio 1:2 tok ya. Jadi kita hanya untuk ngejar di high sebelumnya nih sekitar 1.900. Ini untuk Pegas. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan, tapi pastikan dia break dulu. Oke? Pastikan dia break karena kalau enggak ya dia bisa aja tiba-tiba jebol ke bawah sini. Ya kan? Ya kalau trennya itu masih bagus banget kok untuk Pegas. Ya dia masih berada di atas, konsolidasi di atas, ya best di sekitar trendline. Ya itu ya ini adalah sebuah sebuah sinyal untuk lu lihat gua ya jangan kemana-mana dulu. Itu kurang lebih kayak gitu lah ya ngomongnya. Nah kalau dia break ya ada sebuah sinyal gua mulai demand-nya keluar pak gitu ya.
Nah, teman-teman udah mulai bisa ngelirik itu ya, cicil ya, kalau sesuaikanlah dengan gaya teman-teman ya. Kalau konservatif ya tunggu aja sampai area itu break ya. Oke, ini kalau dia break, untuk yang agresif itu yang kurang lebih di 1550 itu ya sama konservatif sih kurang lebih akan sama lah ya. Itu ada sebuah risk reward ratio itu kurang lebih 1:2 di arah situ. Ya, itu untuk Pegas. Habis itu satunya lagi adalah Adaro. Kemarin yang tanda tangan ini kalau nggak salah Indica ya. Coba Indica itu dia punya chart masih belum terlalu ini ya, belum terlalu bagus ya. Ini kayak Adaro ya. Adaro itu kan membentuk kayak flag juga kan, kayak flag ya. Nah, kita tinggal mau nunggu aja nih apakah dia akan menyelesaikan perjalanan turunnya sampai ke bawah sini. Ya, di sekitar berapa ini? 1530 sampai 1570. Ya, ini tinggal kita tunggu aja karena dia udah juga ada di atas resisten ini ya. Sudah ada di atas resisten itu ya, di resisten flag. Jadi kita mungkin dia akan tunggu turun dulu ke bawah ya, nguji area bawah flag ya, baru mulai naik lagi. Ini kebetulan banget ya, area bawah sini juga ada area support di situ. Jadi 1500 sampai 1570 ya. Jadi siapa tahu dia nanti udah tes ke bawah baru mulai naik kembali ya. Teman-teman tinggal tunggu. Jadi yang agresif teman-teman berarti buy di sekitar ini. Itu low risk kan? Kenapa? Karena stop loss-nya di situ. Nanti ya tinggal teman-teman baca lah ya, pergerakan pada saat dia turun ke sini itu nanti akan seperti apa. Ya, volumenya juga ya kecil-kecil kan, semua volumenya udah kecil-kecil. Ya, itu untuk Adaro, untuk sektor energi. Kita lanjut ke sektor selanjutnya, ada namanya sektor basic industry. Mana sih? Ya, sektor basic industry gitu. Nah, bisa lihat ya, basic industry ya dia udah mulai naik lagi. Karena ini kan dulu memang ada sektor yang ketinggalan kan. Sektor yang tertinggal ya, terus habis itu sekarang dia ngamuk. Dia mulai jalan pada saat semua sektor yang lainnya mulai tenggelam, dia mulai bereaksi sendiri. Nah, kalau udah ngelihat kayak gini, dia udah naik ya. Ini dia udah naik. Nah, makanya kalau misalnya dia udah naik, otomatis ya saham yang kita pilih kemarin itu kayak INTP, itu teman-teman berarti bisa hold ya. Mungkin SMGR juga sama ya, kita follow the plan aja ya. Di situ ada INTP, misalnya kita lihat ya INTP. Kan dari INTP sama SMGR kan kita cenderung memilih INTP kan. Ya, buat teman-teman alumni udah pasti tahu lah kenapa kita pilih INTP. Nah, INTP ini kebetulan memang ada sebuah gap yang kebuka di situ. Ya, dan dia nggak tutup nih. Apakah dia akan tutup dulu baru naik? Nah, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum punya barang untuk INTP, teman-teman masih bisa buy nih. Ini ya, ini kita kasih kesempatan teman-teman buy lagi di 12.750. Jadi kalau dia break, ini kayak saya tawar-menawar di itu ya, di pasar aja ya. Dari bawah sini ya, di 1145, kita ajakin buy. Nggak tahu teman-teman masuk nggak. Nah, ini sekarang masih ada lagi nih di 1275. Ya, kalau dia break, berarti kan dia lanjut tuh. Ya, lanjut trend. Ya, nanti teman-teman akan mulai lihat dia mungkin akan ada best di daerah sekitar ini lagi. Ya, ini kita nggak tahu nanti dari sini apakah dia akan langsung lanjut ke sini, kemudian dia baru best di sini, habis itu best di sini. Ya, tinggal ya kita lihat aja. Tapi ini trendnya masih oke ya. Kita lihat kan. Technical sektoralnya dia masih oke. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sektor ini ada namanya BRPT. Ya, BRPT kita masih, kalau teman-teman udah punya barang ya kita masih hold. Tapi kalau misalnya dia bisa turun lagi ke sini di 910 sampai 925 kita masih bisa collect kembali. Ya, ini untuk BRPT. Oke, saya nggak tahu banyak ya. Ini soalnya dia belum break juga. Ini cuma buat teman-teman yang agresif aja ya buat masuk. Nah, teman-teman yang konservatif tetap tunggu setelah dia break atas ya, atau semi konservatif teman-teman masih bisa tunggu di sini nih. Ya, ini kan kayak dia bikin konsolidasi di situ kan 1025 dia break ya, teman-teman masih bisa mulai cicil lah di situ. Ini semi konservatif ya. Tapi kalau yang konservatif teman-teman bisa tunggu dia break di sini atau sekalian nih tunggu di atas 1200 baru teman-teman masuk. Ya, itu untuk BRPT. Saya tahu pasti akan ditanya ini. Nah ini satu lagi adalah Antam.
Ya, Antam. Kalau MDKA-nya kan udah naik ya. MDKA sudah naik duluan. Ini kita lihat dulu MDKA, baru balik lagi ke Antam ya. MDKA, nah itu sudah break ya. Kalau teman-teman mau pastikan dia break besok ya di hari Senin ya, pastikan dia udah di atas itu, baru teman-teman ikut. Ya kenapa? Ya sekali lagi kita bahas mengenai candlestick-nya. Ini apa nih? Shadow-nya di mana? Shadow-nya di atas kan? Shadow di atas ya, terus dia break ya, dia break tapi berarti kan nggak kuat nih breaknya. Nggak kuat breaknya, ada peluang untuk dia turun. Jadi teman-teman masih bisa dapat MDKA diskon lah di hari Senin. Tapi kalau misalnya kita lihat sebentar ya, emas ya. Nanti saya udah ngomong, data emas udah meroket. Nah, ini emas lihat ya. Ini kan dia udah siap-siap nih. Lihat candle terakhir yang emas. Ini walaupun dia masih ada di itu ya. Walaupun dia masih ada di sekitar ini ya, tengah-tengah antara support ini sampai ke atas ini ya. Ya, supply sama demand-nya ya. Teman-teman lihat ya, tapi shadow yang bawah itu sudah menunjukkan bahwa kekuatan buyer itu udah nongol terus di situ karena shadow-nya udah cenderung di bawah kan. Nah, isu mengenai inflasi segala macam itu kan semakin mendorong kondisi risk off dari perekonomiannya kita kan, US dollar semakin turun ya. Jadi otomatis ya kita akan lihat ya emas itu ada kecenderungannya akan terus naik. Karena memang kan teman-teman juga udah tahu ya, kita udah bahas banyak katalis mengenai keadaan ekonomi nanti ya di 2022. Ya, keadaan ekonominya seperti apa. Kita bukan dalam keadaan ekonomi yang baik-baik saja. Bukan juga dalam keadaan pemulihan. Ya memang iya, kita pulih dari udah kembali kepada kondisi sebelum COVID ya. Hampir sama dengan kondisi sebelum COVID. Tapi teman-teman kalau evaluasi lebih dalam lagi, surplus dari neraca perdagangannya kita itu kan ditopang oleh harga komoditi. Nah, harga komoditi ini kan mengalami peningkatan. Salah satunya ada andil di balik yang namanya supply chains ya. Ini makhluk apa nanti kita bahas di hari Sabtu depan. Jadi Sabtu depan itu akan ada kelas 1 harian lagi nih. Dari jam 9 market update, Sabtu depan itu mungkin jam 2 itu ada. Ini bahas tentang supply chain sama stagflasi ya, makhluk-makhluk yang aneh-aneh ini ya. Kita kemungkinan akan itu. Nah, tinggal malamnya nih, apakah kita ada malam minggu nih ya, Bu Vina? Ini kalau ada berarti full 1 hari, oke? Ya itu yang mendorong emas naik. Nah, emas naik ya teman-teman lihatlah rotasi sektoralnya ya, ciri-ciri apakah yang akan terjadi pada saat perekonomian udah mulai di plafon ya, perekonomian Cina stagflasi, terus habis itu US menuju kepada stagflasi ya. Kita nggak tahu sekarang stagflasi itu kan inflasi yang tinggi, kemudian pengangguran yang tinggi juga, tetapi data-data makronya itu bagus. Nah, itu kan bingung kan ya. Nah, itu di mana? Nah, teman-teman nanti kita bahas ya di minggu depan ya. Jadi minggu depan bareng sama yang kompeten aja biar kita buka pelan-pelan ya dengan semua data-data yang ada sehingga kita siap dengan keadaan-keadaan yang ada. Ini emas ya, oke? Jadi kita balik lagi ke MDKA. Jadi saya tidak ngomong terlalu panjang di situ. Nah, MDKA ini kemungkinan besar memang akan ada koreksi di perdagangan besok ya. Tapi kalau dia tidak ada koreksi, ya berarti teman-teman udah bersiap-siap untuk melakukan buy kalau suka dengan MDKA. Ya, nah satunya lagi adalah di Antam. Ya, Antam ini kan udah dipres ya, akhirnya udah mulai mengecil kan. Ya, teman-teman lihat ya, dia ada di sekitar 520 kan. Ini udah di ujung ya, udah penghujung. Ini sebenarnya sih udah di ujung-ujung. Jadi kalau kita lihat balon itu udah dipres sebenarnya udah di ujung banget. Ya, nikel naik ya, gold akan naik ya. Mungkin saya nggak tahu bauxite, perak segala macam itu bagaimana nanti teman-teman cek ya. Tapi ini teknikalnya sebenarnya udah cukup menyenangkan lah ya buat kita. Ya, ini teman-teman kalau misalnya saya mau confirm aja deh, break aja. Tunggu dia break. Ya, tetapi ini perhatikan, kita udah bahas Antam ini udah berapa kali ya, volumenya juga udah mulai meninggi nih. Dari yang udah mulai mendatar, kita harapin dia benar-benar habis ya. Ini udah mulai meninggi nih. Ya, sentimen emas itu pasti akan mendorong si Antam. Tapi kalau misalnya teman-teman, kayaknya Antam
jalannya agak letoy, ambillah MDKA. Ya, ini untuk sektor basic material. Oke. Satunya lagi adalah sektor yang berhubungan dengan teknologi. Ya, jadi untuk sektor teknologi, teman-teman lihat ya, IDX ini kan udah lama ya tidak beraksi. Terus ya di minggu lalu juga kita sempat melihat ya, kalau di minor trend ini, minornya dia udah mulai menunjukkan pergerakan naik ya, tinggal jebol doang, jebolin resisten ini nih. Ya, resisten yang ada saat ini nih, tinggal dia jebolin. Ya, kalau dia jebol, berarti kan harusnya ada beberapa saham yang bisa kita kolek nih di daerah sini, betul ya? Nah, kalau kemarin kita bahas MTDL ya, terus habis itu MLPT, terus habis itu sama apa lagi yang teknologi ya, yang dua itu ya. Saya tambahin dua lagi, jadi teman-teman bisa perhatikan adalah saham yang favorit kuntul-kuntul ya. Ini kayaknya kapan naik, ini. Ya, DMMX ya, DMMX kalau dia bisa jebol 2000 berapa ini? 2650 ya, 2650 itu ada peluang teman-teman untuk melakukan trading untuk kita ambil risk reward ratio maksimal 1:3. Ya, ini dulu sampai dia retest dulu sampai ke atas itu 1:3 maksimalnya. Ya, artinya minimalnya 1:2. Ya. Oh, dia masuk. Oke. Ya, ini ada dia sempat masuk ke MSCI ya. Tetapi kita tinggal lihat ya jebol atau tidak. Ya, kalau dia jebol baru teman-teman masuk. Targetnya ini optimisnya adalah 3.280. Ini optimisnya ya, optimisnya. Kalau pesimisnya berarti 1:2 aja. Karena memang udah kenaikannya udah tinggi banget kan. Dulu kan udah dapat mungkin 1000% ya. Nah, ini kita cuma mengharapkan aja ada pantulan-pantulan di situ, kuntul-kuntul kembali lagi berkumpul, atau mungkin mereka ada yang masih nyangkut di situ ya pengen keluar ya. Ya, ini ya, mungkin ada dorongan di situ. Ini adalah minimal ya 1:2. Berarti kita taking profit sebelum resisten di 3140. Maksimalnya ini optimisnya ya 1:3. Ya, ini untuk DMMX. Oke, saham yang satunya lagi adalah saham laptop. Zyrex. Ya, saham Zyrex. Teman-teman lihat ya, dia udah break sih sebenarnya. Ini udah break ya, tinggal ini pullback. Nah, breaknya kan dengan candle besar. Jadi peluang pullback-nya pasti ada. Ya. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja di daerah sini nih. Ya, sedapat mungkin kalau misalnya bisa, kita ambil diskon lah semurah-murahnya. Di 645 sampai berapa ini? 620. Ya, area situ ya, kalau dia pullback, pak gitu ya. Kenapa? Dia udah break. Dia udah break, berarti ada sebuah sinyal buat kita, buyer udah mulai nongol di situ, ya kan? Nah, karena dia kekuatannya candle-nya besar sekali, ya mungkin saja likuiditas yang masuk situ cukup besar kan, sehingga ada yang melakukan taking profit di sana. Apalagi naiknya kan udah dari bawah ke atas kan. Nah, jadi kita akan melihat ya, dia bisa nggak ya balik ke sekitar ini 645 sampai 620. Ya, itu yang mungkin yang teman-teman yang bisa kita perhatikan ya di minggu depan ya, harusnya cukup banyak. Jadi itu ada 4 sektor di situ, non cyclical ya, terus energi, terus habis itu yang energi itu berarti nggak usah ditanya lagi ya. Kalau Pegas masih bagus begitu, berarti kemungkinan besar ada peluang untuk Raja, Elsa sama Medco. Ya, nanti teman-teman tinggal cek dia punya technical. Terus habis itu ada namanya basic industry. Basic industry yang mungkin masih belum begitu jalan adalah BRPT sama Krakatau Steel. Ya, tadi saya udah bahas belum Krakatau Steel. Ya, BRPT sama Krakatau Steel, INTP udah tinggal lanjutin trend. Kemudian ada satunya lagi adalah Antam. Ya, Antam atau MDKA. Teman-teman tinggal pilih lah, sesuaikan dengan karakter teman-teman. Ambil yang mana. Habis itu yang teknologi adalah DMMX dan Zyrex. Ya, Zyrex yang terakhir ini. Ya, saya pikir begitu ya teman-teman ya. Update lain harusnya sih tidak ada. Pertanyaan tumben ya, tidak ada ya. Oke, gitu ya. Jadi udah cukup. Saya cukupkan untuk sehari ini, untuk sekarang. Thank you teman-teman untuk waktunya. Happy weekend. Selamat istirahat ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Salam tim.